Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Pagi hari ini kita awali dengan banyak kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan puasa, kita sudah sahur, kita tambah dengan salat subuh berjamaah. Moga-moga semua yang kita lakukan ini dicatat sebagai satu amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh jamaah, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah kesempatan terakhir ini di bulan Ramadan kita akan bahas, kita akan berkenalan. Setelah tadi malam kita berkenalan dengan Khadijah binti Khuwailid, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan berkenalan dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama tentang keislaman Aisyah. Aisyah itu Islamnya sejak lahir. Kenapa demikian? Karena beliau memang terlahir dari keluarga muslim. Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk Islam, istrinya Ummu Ruman juga sudah masuk Islam. Tentang kapan lahirnya Aisyah ini memang tidak ada keterangan, tetapi bisa kita urut dari kapan, dari ketika beliau dinikahi oleh Nabi. Karena ketika beliau dilamar oleh Nabi, terjadinya tahun ke-10 kenabian, bulan Syawal. Saat itu usianya sudah 6 tahun. Berarti kalau dihitung mundur ke belakang, plus minus beliau itu lahir tahun ke-4 kenabian. Ya, jadi Rasulullah sudah jadi nabi sampai tahun ke-4, kemudian beliau lahir. Ini kalau kita hitung mundur ke belakang. Riwayat yang jelas adalah ketika beliau dinikahi oleh Aisyah, ketika beliau menikah dengan Rasulullah tahun ke-10 kenabian, saat itu usianya 6 tahun. Nah, berarti Aisyah ini lahir dari keluarga muslim, bukan sembarang keluarga muslim, keluarganya Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi salah satu poros utama dakwah di Mekah. Jadi kalau ngomong dakwah di Mekah, pusatnya yang pertama tentu saja adalah di rumahnya Nabi, yang kedua di rumahnya Aisyah, di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah lahir di tengah keluarga seperti itu. Dan kemudian kelak pada masanya setelah selama 6 tahun plus berarti sampai 9 tahun ya, sampai 9 tahun bersama dengan ayahnya. Kemudian Aisyah hidup serumah langsung dengan Nabi Muhammad SAW sebagai suami istri. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan ini Aisyah sejak lahir, kemudian masa anak-anak, kemudian mulai balik, beliau itu senantiasa berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang terbaik bahkan. Ya, karena diasuh oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai 9 tahun, kemudian setelah 9 tahun serumah dengan Nabi, di mana Nabi adalah pelaku utama dakwah. Jadi beliau ini mungkin tidak sama masa kanak-kanaknya sebagaimana kita ya, yang kadang-kadang banyak melewatkan banyak waktu untuk bermain-main, untuk hal-hal yang mungkin ya masa anak-anak pada lumrah pada umumnya. Tapi beliau terus-menerus berada dalam didikan orang-orang hebat. Abu Bakar As-Siddiq ayahnya kemudian langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini alhamdulillah ya. Jadi kalau kita ini lahir dari keluarga muslim, kita mewarisi keimanan dari orang tua, ini satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu banyak melakukan pencarian, karena orang masuk Islam ini kan macam-macam caranya, macam-macam pintunya. Ada yang memang berasal diwarisi keimanan oleh orang tuanya muslim, mewariskan keimanan kepada anak-anaknya. Ada di antara orang-orang yang harus melakukan perenungan-perenungan terlebih dahulu, kemudian akhirnya dia membanding-bandingkan satu agama dengan agama yang lain dan kemudian mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Ada yang harus perdebatan terlebih dahulu, kadang-kadang ada harus penaklukan terlebih dahulu, macam-macam ya. Kadang-kadang ada yang diberi hadiah baru kemudian dia masuk Islam. Jadi sebenarnya ada karena pernikahan akhirnya dia masuk Islam. Jadi jalan masuk Islam itu macam-macam. Tetapi prinsipnya apapun pintu yang dilalui seseorang untuk masuk Islam, mulai dari karena dia anaknya orang Islam sampai kemudian dia harus mencari-cari jalan, mencari hidayah untuk masuk Islam, prinsipnya harus dikuatkan dengan ilmu. Ya, orang masuk Islam dari lahir dari keluarga muslim, tapi kalau tidak didasari, dipondasi dengan ilmu, ya hasilnya kurang bagus. Ya, jadi ini prinsip, apapun pintu yang dilalui seorang yang mengantarkan dirinya dapat hidayah masuk Islam, tetap harus ada dikuatkan dengan pondasi ilmu yang kuat sehingga bisa menjadi seorang muslim yang baik, imannya kuat, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang gelar Aisyah. Ya, Aisyah ini punya beberapa gelar. Sebenarnya kalau gelar satu saja ya. Gelarnya itu Siddiqah. Jadi mungkin ini mengacu kepada gelar ayahnya As-Siddiq ya. As-Siddiq itu gelar ayahnya ya, karena dia adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun sebenarnya As-Siddiq juga gelar. Ya, As-Siddiq itu gelar. Ya, jadi mungkin di antara kita tidak tahu siapa nama aslinya Abu Bakar. Ya, nama aslinya Abu Bakar siapa? Kita mungkin tidak tahu karena gelarnya lebih terkenal ketimbang namanya. Dulu Muhammad itu juga sama ya, waktu masih muda beliau itu digelari Al-Amin, sana sini manggilnya Al-Amin, namanya tidak terlalu dikenal, yang lebih dikenal gelarnya, di sana sini manggil Al-Amin. Tapi ketika orang manggil Al-Amin yang dimaksud adalah Muhammad, bukan yang lain. Abu Bakar As-Siddiq sama ya, Abu Bakar As-Siddiq itu gelar, nama aslinya Abdullah. Ya, mungkin di antara kita malah banyak yang tidak tahu nama aslinya jadi sebenarnya siapa. Ya, gelarnya adalah kita biasa manggil Abu Bakar As-Siddiq ya. Sama misalnya Abu Jahal. Abu Jahal itu gelar, nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Jadi ini memang tradisi orang-orang Arab itu punya gelar-gelar seperti itu, yang kadang-kadang gelarnya itu lebih terkenal. Kalau kita alias gitu ya, alias siapa itu gelarnya begitu, lebih terkenal ketimbang namanya. Nah, ini memang hanya dipahami oleh orang-orang yang paham nasab ya. Bagi seorang pembelajar hal begini penting supaya kita bisa membedakan antara satu orang dengan orang lain. Boleh jadi gelar seperti ini yang dimaksud untuk siapa ya, karena nama di Arab itu namanya pasaran banget. Abdullah ya, Abdullah ini berapa banyak orang punya nama, berapa banyak sahabat, berapa banyak tabi'in namanya Abdullah ya. Itu di Arab seperti itu. Kalau kita tidak bisa membedakan itu bahaya ya. Apalagi kalau kita berkecimpung dalam disiplin ilmu hadis misalnya, ini harus jelas membedakan hal-hal seperti ini. Ini gelarnya Aisyah Siddiqah. Nah, di luar itu beliau punya panggilan khas. Panggilannya apa? Humairah. Ya, Humairah ini panggilan khas, sebenarnya bukan gelar, tapi panggilan saja. Ya, karena apa? Ya, Humairah, ya, pipinya kemerah-merahan. Ya, pokoknya itu menunjukkan paras beliau yang cantik ya, orangnya putih, kadang-kadang pipinya kemerah-merahan karena itu disebut Humairah ya. Nah, kita kadang-kadang dalam dunia rumah tangga juga mungkin begitu ya, punya panggilan-panggilan yang baik lah untuk istri kita. Mungkin istri kita punya karakter-karakter tertentu yang kemudian dengan karakter itu kita panggil gelar kesayangan misalnya, atau mungkin istri kita punya penampilan-penampilan tertentu yang dengan itu kemudian kita panggil gelar yang sesuai dengan penampilannya ya, atau punya keterampilan-keterampilan tertentu yang dengan itu kita panggil dengan itu gelar kesayangannya. Jadi urusan seperti ini tidak usah terlalu jujur. Istri kita hitam ya, terlalu jujur ya, kemudian kita panggil
Assalamualaikum ya Hajar Aswad. Karena istrinya hitam, terlalu jujur ya. Jadi kalau yang seperti ini tidak usah terlalu jujur sama istri ya. Ini gelar kesayangan ya. Kalau sudah ngomong Humairah, yang dimaksud itu siapa? Aisyah. Nah, kemudian Aisyah itu punya nama kunyah ya. Jadi tradisi orang Arab itu punya nama kunyah. Sebenarnya kita juga sama ya. Kita misalnya berumah tangga punya anak namanya Ahmad, maka biasanya sana sini itu akan manggil, hei bapaknya Ahmad, kan kira-kira begitu ya. Jadi Rasulullah punya anak namanya Qasim, anak yang paling tua, maka disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya, kita kan sebenarnya juga sama ya. Nah, Aisyah ini kunyahnya adalah Ummu Abdullah. Nah, ini memang perlu dipahami bahwa Aisyah ini nggak punya anak. Aisyah ini nggak punya anak, tapi kenapa kemudian dia disebut Ummu Abdullah? Ini pernah suatu saat Aisyah bertanya kepada Nabi, yang lain-lain pada punya kunyah. Saya nggak punya kunyah, nggak punya anak. Ya kamu sebut saja dengan anak dari saudarimu yang lain. Karena putrinya Abu Bakar kan ada Aisyah, ada Asma ya, ada Asma binti Abu Bakar, ada Aisyah binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu punya anak namanya Abdullah, tepatnya Abdullah bin Zubair. Maka kemudian Abdullah ini yang merupakan anak dari Asma binti Abu Bakar, yang juga merupakan mbakyunya Aisyah. Kira-kira begitu, mbakyunya Aisyah. Maka nama ini dipakai oleh Aisyah, Ummu Abdullah. Ini Ummu Abdullah ini nama kunyahnya siapa? Aisyah. Tapi kalau Abu Abdullah ya, kalau kita dengar Abu Abdullah ini lain. Kalau kita dengar Abu Abdullah itu yang dimaksud adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini disebutnya Abu Abdullah ya. Tapi kalau Ummu Abdullah yang dimaksud adalah Aisyah ya. Ini hal seperti ini penting bagi sebagian orang, tapi bagi orang awam mungkin ya tidak terlalu penting ya. Nah, ini tentang gelar. Kemudian tentang sosok. Aisyah ini adalah istrinya Nabi yang ketiga. Istrinya Nabi yang ketiga. Jadi kalau mau urut-urutan, istri Nabi yang pertama adalah Khadijah. 10 tahun. 10 tahun. Berapa berarti? 25 tahun ya. 10 tahun menjadi Nabi, 15 tahun sebelumnya itu ya jadi orang biasa ya. Jadi berarti 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah. Ini fasenya Nabi, istrinya cuma satu. Ya, istrinya cuma satu. Setelah Khadijah wafat, kan saat itu Rasulullah menikah dengan 2 orang sekaligus. Ini sebenarnya dimulai fase poligami itu di sini. Ya, fase poligaminya itu setelah Khadijah wafat. Ya, yang pertama Saudah, dia seorang janda. Yang kedua Aisyah, dia seorang gadis. Ya, jadi pernikahannya di bulan Syawal. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Jadi pada saat itu orang-orang Arab itu mereka punya pantangan menikah di bulan Syawal. Mungkin seperti kita pantangan menikah di bulan apa? Bulan Suro apa ya? Ya, jadi dulu orang-orang Arab pada masa itu punya pantangan, nggak boleh menikah di bulan Syawal. Jadi kemudian kita bisa memahami, wallahu alam, boleh jadi saat itu memang bagian dari tradisi mendobrak tradisi-tradisi yang mungkin kurang pas. Maka Rasulullah melakukan pernikahan di bulan Syawal ya, menikah dengan Aisyah di bulan Syawal pada tahun ke-10 kenabian, tapi belum serumah. Baru serumah di mana? Di Madinah tahun pertama Hijriah, juga di bulan Syawal. Dan sekarang kita kalau sudah masuk bulan Syawal ini bulan pernikahan ya, selain bulan silaturahim. Ya, pokoknya kalau sudah masuk bulan Syawal itu isinya kondangan kesana kemari. Ya, ini memang ini bagian dari mungkin tradisi umat Islam di bulan Syawal itu menikah dalam rangka kita ingin meniru ittiba kepada pernikahan Nabi dengan Aisyah. Nah, kita kadang-kadang itu membayangkan ya rumah tangga Nabi itu adem ayem. Rumah tangga Nabi, pikiran kita itu adem ayem. Padahal sebenarnya enggak terlalu adem ayem. Ya, kenapa? Karena istrinya 11. Jadi Khadijah wafat, kemudian setelah itu Rasulullah beristri yang menyandang status sebagai ummahatul mukminin ada 11. Di luar itu ada lagi, ada budak, ada apa gitu ya. Itu bayangkan ya, kalau kita ambil yang 11 orang itu saja berarti ada persaingan.
Di antara 11 orang itu. Kan kita sederhananya begitu ya. Jadi rumah tangga Nabi ya di antara masing-masing istri itu ada persaingan biasa lah. Wong sama-sama istri kan semua butuh kasih sayang, memperebutkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam posisi ini Aisyah itu disebut-sebut memang mendominasi. Aisyah itu mendominasi dan punya keunggulan. Kenapa Aisyah disebut-sebut mendominasi dan punya keunggulan? Karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, beliau dinikahi dalam kondisi gadis. Ini faktor pertama. Ya, karena istri Rasulullah yang lain termasuk Khadijah dinikahi dalam kondisi janda. Ya, jadi yang lain-lain itu janda. Ya, tetapi kalau Aisyah ini gadis dan beliau sering membanggakan itu. Ya, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi gadis ya cuma saya, kira-kira begitu ya. Dan karena sebab itu beliau menuntut perhatian yang lebih ya dari Nabi. Saya itu nggak sama dengan istri-istrimu yang lain gitu kan. Jadi ini Aisyah dinikahi dalam kondisi gadis, yang lain-lain janda. Memang kalau kita baca tentang sejarah pernikahan Rasulullah itu kan banyak hal ya. Sebabnya, motifnya banyak. Bisa diantaranya karena menolong ya, karena sudah janda tua nggak ada yang ngurusi gitu kan, menolong. Ada yang karena ingin memperlebar ekspansi dakwah ya, ada yang ekspansi dakwah misalnya ketika menikah dengan Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah tokoh dari Bani Mustalik. Ketika Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, orang sekeluarga itu, sekabilah itu semuanya masuk Islam ya, hanya gara-gara satu pernikahan. Ya, ini contoh saja. Dan kemudian yang lain menjalin kekerabatan dan lain-lain. Tapi prinsip yang pertama, keunggulan Aisyah, beliau menikah dalam kondisi gadis, yang lain-lain janda. Dan itu sering jadi daya tawar beliau di hadapan Nabi maupun di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Yang kedua, Aisyah ini adalah putrinya Abu Bakar. Aisyah putrinya Abu Bakar, dan para sahabat semuanya mengakui keutamaan Abu Bakar dalam perkara iman, ilmu, dan amal. Saya ini putrinya Abu Bakar, kira-kira begitu ya. Sementara yang lain-lain ya, misalnya kayak Hafsah ini kan putrinya Umar. Umar sendiri juga punya keutamaan, tapi kan dia kalah dari Abu Bakar, kalah dalam masuk Islamnya lebih dahulu Abu Bakar umpamanya ya. Bahkan Umar dulu pernah memusuhi Islam ya. Ini contoh sederhana. Atau lagi misalnya kayak Ummu Habibah atau Romlah. Ini kan binti Abu Sufyan. Binti Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu dari dulu memusuhi Islam. Beliau masuk Islam itu kan setelah Fathu Mekah. Makanya disebut-sebut Romlah atau Ummu Habibah itu baru berani ketemu Aisyah dengan menatap wajahnya tegak ya setelah ayahnya masuk Islam. Ya, ini contoh ya. Jadi kenapa kemudian Aisyah itu mendominasi? Karena dia putrinya Abu Bakar dan orang semua mengakui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, bahwa Aisyah ini kenapa kemudian beliau mendominasi? Karena wahyu turun di biliknya Aisyah. Jadi Rasulullah itu punya bilik-bilik untuk istri-istrinya ya, karena istrinya banyak, masing-masing dibuatkan istilah kita ya rumah lah gitu ya, istilah kita rumah sederhana, jadi tidak dalam satu rumah. Nah, ketika Rasulullah bersama dengan istri-istri yang lain itu wahyu tidak turun, tapi ketika bersama dengan Aisyah, Jibril kadang-kadang datang, kadang-kadang turun, dan itu sering wahyu kadang-kadang turun, dan itu sering dibanggakan oleh Aisyah. Ya, Rasulullah sendiri mengakui jangan iri sama Aisyah. Ya, kenapa? Karena saya itu ya tidaklah wahyu turun, tidaklah Jibril datang kepada saya kecuali ketika saya berada di biliknya Aisyah. Sementara di biliknya yang lain itu tidak turun. Hal ini menjadi daya tawar Aisyah. Sampai pada akhirnya kemudian malaikat Jibril juga turun ketika Rasulullah berada di biliknya Ummu Salamah. Saat itu rekornya patah karena kemudian beberapa wahyu itu turun juga ketika Rasulullah sedang bersama dengan Ummu Salamah ya. Ini tentang Aisyah ya, beliau ini adalah istrinya Nabi. Kalau masalah cantik relatif lah, karena istri Nabi yang cantik bukan hanya Aisyah. Zainab binti Jahsy itu cantik, Ummu Salamah itu cantik, Juwairiyah itu cantik. Jadi kalau kita mencari istri kok cantik, itu sebenarnya juga sunnah Nabi ya. Karena kadang-kadang kalau ngomong sunnah Nabi mencari istri yang janda yang tua ya, nggak selalu begitu ya. Karena istri Nabi yang cantik-cantik itu banyak ya. Jadi tapi ini relatif ya. Jadi kalau masalah cantik itu relatif.
Nah, kemudian yang kedua, selain sebagai istri Nabi, beliau adalah orang yang menemani Rasulullah pada hari-hari yang terakhir. Jadi kalau Khadijah itu menemani Nabi sejak awal menikah pertama, kemudian 10 tahun beliau jadi Nabi, awal-awal ditemani, disokong, didorong, dibantu dan lain-lain, ini Khadijah. Maka Aisyah di antara keutamaan beliau, kiprah beliau menemani Nabi di hari-hari yang terakhir. Jadi Rasulullah ya, kalau kita baca sirahnya itu jarang sekali sakit. Beliau itu jadi Nabi 40 tahun, ya usia 40 tahun. Kemudian banyak mengalami penentangan, banyak melakukan perjalanan dakwah, jihad, puasa, terus kemudian kalau sholat malam lama sekali. Ya kita kalau membayangkan seperti itu berat banget itu. Wong kita di bulan Ramadan itu sebulan saja ini banyak yang tepar ya, ketika melakukan hal seperti itu ya. Padahal Rasulullah ya ahli puasa, ahli sholat malam, biasa jihad ke tempat yang jauh dan lain-lain. Tapi beliau itu jarang sekali sakit itu. Ya jarang sekali sakit. Tapi kemudian pada bulan Muharram Safar ya, bulan Safar di Rabu yang terakhir bulan Safar beliau mulai sakit. Beliau kan wafat itu 11 Rabiul Awal ya. Jadi Rabu terakhir bulan Safar itu beliau mulai sakit. Dan saat itu kemudian seperti biasa Rasulullah kan bergilir. Malam ini di mana, malam ini di mana, malam ini di mana, sampai ketika sakitnya semakin parah, maka kemudian beliau karena mungkin agak kesulitan untuk bergilir ke istri-istri yang lain, kepengen berada di kamarnya atau biliknya Aisyah saja. Ya, dan Aisyah kemudian yang merawat dan kemudian menemani Nabi, dan pada sampai akhirnya Nabi itu wafat dalam kondisi berada dalam Aisyah ya, dalam pelukan Aisyah ya, wafat ketika sedang dipeluk oleh Aisyah ya, Ummul Mukminin. Dan pada akhirnya nanti Rasulullah dikuburkan juga di kamarnya Aisyah. Ya ini memang diantara kiprahnya Aisyah. Otomatis para sahabat ketika mau jenguk Nabi datang ke rumahnya Aisyah, bukan ke rumahnya istri Nabi yang lain. Dan setelah Rasulullah wafat mau ziarah kepada makam Nabi ya ke kamarnya Aisyah, bukan ke kamar istri Nabi yang lain. Ya, jadi ini yang kedua yang menemani Rasulullah di hari-hari terakhirnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita baca sirahnya Aisyah Ummul Mukminin, kita akan mendapati sosok beliau sebagai ahli ilmu, sebagai ulama dari kalangan sahabiah, itu Aisyah. Kalau kita belajar ilmu hadis, ulumul hadis, 7 orang yang meriwayatkan hadis paling banyak, nama Aisyah ada di dalamnya. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, Aisyah. Ya, yang keempat itu Aisyah, yang kelima Ibnu Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi 7 orang yang meriwayatkan hadis paling banyak, nama Aisyah ada di dalamnya. Kalau kita belajar fikih, maka kita akan dapati 7 orang yang paling banyak berfatwa, nama Aisyah juga ada di dalamnya. Ya, 7 orang yang ahli fikih di kalangan sahabat paling banyak berfatwa, nama Aisyah juga ada di dalamnya. Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Aisyah, lagi-lagi Aisyah. Nanti ada Zaid bin Sabit, kemudian ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. Ya, jadi Aisyah itu termasuk di kalangan 7 orang sahabat paling banyak mengeluarkan fatwa. Nanti kalau kita bicara tafsir, banyak sekali penafsiran Aisyah tentang pemahaman terhadap satu ayat. Ya bagaimana mungkin tidak paham begitu, wong beliau serumah dengan Nabi. Beliau masih muda, sering apa-apa nanya. Jadi daya ingatnya juga masih kuat. Wajar kalau kemudian Rasulullah juga pengen berada di kamarnya Aisyah, senang di sana. Kenapa? Karena hubungannya bukan sekedar suami dan istri, tapi juga guru dengan murid. Ya, sedangkan yang lain-lain mungkin ya dengan segala keutamaan yang dimilikinya ada di antara mereka yang sudah tua, sudah apa. Jadi tidak seperti halnya ketika Rasulullah dengan Aisyah. Nah, ini tentang kiprah sosoknya Aisyah. Sekarang tentang keutamaan Aisyah. Keutamaan Aisyah yang pertama, beliau dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi bahwa ini adalah istrimu. Jadi Rasulullah ceritanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bermimpi sampai 3 kali. Bermimpi sampai 3 kali, malaikat Jibril datang bahwa orang berada dalam kerudung.
hadhim ra'atuka, ini istrimu, ya. Kemudian ketika kerudungnya dibuka, loh Aisyah, kira-kira begitu ya, sampai 3 kali ya. Jadi tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah ini sudah ada ini semacam pemberitahuan ya. Jadi kejadiannya yang seperti ini tentu saja sebelum Rasulullah menikah dengan Aisyah. Jadi ibaratnya sudah, kalau kita ini sudah dapat impen-impen ya, kalau istilah kita sudah dapat impen-impen ya. Ini yang pertama. Jadi dikabarkan oleh malaikat Jibril melalui mimpi, dan mimpinya Nabi kan wahyu ya. Jadi Nabi Ibrahim nyembelih anaknya lewat mimpi, kan begitu ada ya. Terus kemudian yang lain, jadi mimpinya wahyu, mimpinya Nabi itu wahyu ya. Kemudian yang kedua, Aisyah itu dapat salam dari malaikat Jibril. Wahai Aisyah, ini ada Jibril nih ya, mau nitip salam kepadamu ya. Maka kemudian beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullah ya. Jadi Aisyah itu dapat salam dari malaikat Jibril. Semalam kita bahas bahwa Khadijah Ummul Mukminin juga dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Aisyah dapat salamnya dari malaikat Jibril ya. Ini menunjukkan keutamaan beliau, dekat beliau dapat salam dari malaikat Jibril ya. Kan seneng ya kalau dapat salam dari malaikat maut ya, pusing ya. Dapat malaikat maut, oh sebentar lagi mau dicabut nyawanya apa, kan begitu ya. Tapi dapat salamnya dari malaikat Jibril ya, ini satu keutamaan yang besar. Yang ketiga ya, insya Allah ini mungkin yang terakhir, Aisyah itu dibebaskan dari fitnah melalui wahyu dari langit. Ini poin penting. Pada perang Bani Mustalik, pulang-pulang kan Aisyah kena cobaan ya. Jadi tengah perjalanan berhenti, kalungnya hilang, dia muter-muter nyari kalung, kemudian kafilahnya berangkat. Sebenarnya awalnya beliau berada dalam tenda, tapi wong namanya gadis ya, jadi tenda itu ada isinya sama tidak kan beratnya tidak banyak bedanya ya. Terus kemudian akhirnya sampai di Madinah, rombongan jauh, Aisyah baru kembali, rombongan tidak ada. Nah dilalah ada seorang sahabat juga ketinggalan. Akhirnya kemudian Aisyah diantar oleh sahabat itu, yang gara-gara peristiwa itu kemudian muncul fitnah ya. Ada orang-orang munafik di mana, di Madinah, yang kemudian menghembus-hembuskan fitnah bahwa telah terjadi perselingkuhan, istilah kita begitulah ya, ada dituduh berzina. Sampai sekian lama, dan ini geger, tidak ada wahyu turun ya. Sampai akhirnya kemudian wahyu turun yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji itu ya. Begini, tuduhan-tuduhan keji tentang berzina itu pernah terjadi pada orang-orang kaum terdahulu, yang pembebasannya itu dari mulut anak kecil. Dari mulut anak kecil. Contoh, Yusuf pernah, Nabi Yusuf pernah dituduh berzina, kan begitu, atau dianggap berzina ya, gara-gara itu sama Zulaikha itu ya. Kemudian kalau kita baca tafsirnya, maka di antara versi tafsirnya ada seorang anak kecil kemudian mengatakan kalau baju gamis yang robek di belakang berarti yang salah yang perempuan, kan begitu. Kalau baju gamisnya yang robek di depan berarti yang benar yang perempuan yang nuduh zina itu. Oh ternyata setelah dicek baju gamisnya Yusuf robeknya di belakang, kan begitu ya. Ini kalau kita baca salah satu versi tafsirnya, yang ngomong begitu tuh anak kecil. Kemudian ada lagi misalnya tuduhan zina kepada Juraij, mungkin pernah dengar kisahnya. Jadi ada Juraij ini seorang ahli ibadah pada Bani Israel, seorang ahli ibadah Bani Israel. Kemudian ada seorang perempuan pengen menggoda Juraij, tapi akhirnya kemudian gagal. Perempuan itu berzina dengan penggembala kambing, hamil, punya anak, kemudian mengatakan ini loh anaknya Juraij, dia berzina, kalian mengetahui dia ahli ibadah di kuil, tapi zina ini anaknya. Orang-orang marah, merobohkan biarannya, kan begitu ceritanya. Kemudian setelah itu bingung, ada apa ini ceritanya? Ini kamu ahli ibadah ternyata kok zina, ini hasil anakmu. Sebentar, saya mau sholat dulu, sholat 2 rakaat, terus kemudian mana bayinya? Sini bayinya, bawa ke sini. Ditunjuk pakai ininya, pakai jarinya Juraij itu. Katakan, hai bayi, siapa ayahmu? Dengan izin Allah bayi ini bisa ngomong ya. Ayahku penggembala di sana ya. Jadi ini bayi Juraij termasuk bayi ajaib, dari kecil bisa ngomong. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an ada kisahnya Maryam, kan begitu. Maryam ketika dia seorang gadis perawan suci, dalam ini tidak haid ya, beliau seorang suci. Ya, terus kemudian pulang-pulang ke kaumnya bawa bayi
Padahal belum punya suami, otomatis orang nuduh zina, kan begitu. Terus kemudian dengan izin Allah bayinya bisa ngomong, ya. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati was zakati ma dumtu hayya. Ini ada dalam Al-Qur'an. Jadi pembebasan Maryam itu juga lewat ucapan bayi. Jadi tuduhan-tuduhan zina kepada orang-orang mulia pada zaman dahulu dibebaskan dengan ucapan anak kecil. Tapi ketika itu terjadi pada Aisyah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk diantara keistimewaan Aisyah, ya. Ini sedikit kenalan kita dengan Aisyah Ummul Mukminin. Yang lain-lain masih banyak, kapan-kapan kita sambung. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.